Barbarossa adalah seorang bajak laut muslim yang kisahnya berbeda dengan sebenarnya. Penggambaran Barbarossa sebagai bajak laut yang kejam dan tidak berperasaan dalam budaya populer, khususnya dalam film seperti Pirates of the Caribbean, tidaklah akurat. Tampaknya ada upaya barat untuk memutarbalikkan kisah nyata pelaut muslim yang pemberani ini. Nama Barbarossa begitu menakutkan. Dia sangat berkontribusi dan peran penting dalam perang melawan Spanyol pada abad ke-16. Sosok hebat ini memimpin pasukan bajak laut dan angkatan laut muslim dalam melawan perang armada Spanyol yang berusaha menguasai wilayah Mediterania. Barbarossa berhasil menggempur dan menghancurkan banyak armada Spanyol yang membuat mereka dihormati dan ditakuti oleh bangsa Eropa. Awalnya hanya pedagang biasa, Barbarossa adalah sebutan untuk keluarga dari dua saudara pelaut asal Kepulauan Aegean, Turki, yang dikenal sebagai Khairuddin Barbarossa dan Aruch Barbarossa. Mereka adalah pelaut-pelaut yang berdagang dan menjadi terkenal karena keahlian mereka dalam melakukan serangan bajak laut di Laut Tengah pada abad ke-16. Tidak ada sedikit pun keinginan dari dua orang berjenggot merah ini untuk menjadi bajak laut di kemudian harinya. Mereka hanya pedagang dari satu dermaga ke dermaga lain untuk memasarkan barang dagangan mereka. Terkadang mereka membeli barang-barang dari dermaga dari negara-negara di Asia Tengah, lalu menjualnya ke dermaga di Eropa seperti Spanyol dan negara lainnya. Konsep berdagang seperti inilah yang dua saudara ini lakukan pada awalnya. Kapal-kapal besar dengan beberapa awak kapal yang kuat dan pemberani untuk mengarungi lautan. Hanya dengan satu tujuan, bagaimana mengantarkan barang-barang dagangan tersebut. Karena kebesaran armada dagang tersebut, nama keluarga jenggot merah pun sangat dikenal oleh para pedagang dan pembeli di setiap armada yang mereka singgahi dan selalu menjadi buruan karena harganya yang murah. Beralih menjadi bajak laut, Barbarossa yang awalnya terlibat dalam perdagangan akhirnya beralih profesi menjadi bajak laut di Laut Tengah. Mereka terutama mengincar bangsa Spanyol dan Venezia dikarenakan seringnya kali barang dan kapal mereka dirampok atau dibajak oleh bajak laut dari kedua bangsa tersebut. Saat itu pemerintah setempat tidak mau menindak dan turun tangan dalam menghadapi masalah ini. Barbarossa yang terdiri dari dua saudara Khairuddin Barbarossa dan Aruch Barbarossa menjadi terkenal karena keberanian dan ketangguhannya dalam melawan bajak laut Spanyol dan Venezia. Mereka mengorganisir kelompok bajak laut yang kuat dan terampil, dan dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang perairan Laut Tengah, mereka berhasil melancarkan serangan-serangan yang efektif terhadap kapal-kapal musuh. Motivasi mereka untuk menjadi bajak laut adalah sebagai bentuk balas dendam atas kerugian yang mereka alami. Karena pemerintah setempat tidak mau melindungi mereka dari serangan-serangan bajak laut, mereka merasa terpaksa untuk melakukan tindakan sendiri. Mereka memandang bahwa menjadi bajak laut adalah cara untuk mendapatkan keadilan dan membalas dendam terhadap bangsa-bangsa yang telah merugikan mereka. Barbarossa selalu diburu. Kerajaan Spanyol dan Venezia telah melarang Barbarossa berdagang di wilayah mereka dan menghadapi serangan terus-menerus dari pemerintah Spanyol di laut. Para bajak laut Eropa lainnya juga merasa terancam oleh Barbarossa dan berusaha mengeliminasinya. Karena mereka tidak tunduk pada hukum dan melihatnya sebagai ancaman utama terhadap perdagangan. Pemerintah Spanyol berusaha memusnahkan Barbarossa dengan armada perang. Namun mereka tetap bertahan dengan taktik cerdik dan pengetahuan perairan Laut Tengah, menjaga kewaspadaan tinggi dan melancarkan serangan balasan. Meskipun dihadapkan pada larangan dan serangan dari pemerintah Spanyol dan Venezia, Barbarossa tetap tangguh dan cerdik. Mereka memanfaatkan pengetahuan tentang wilayah laut untuk menghindari musuh dan membalas serangan dengan efektif. Keberadaan mereka terancam oleh para bajak laut Eropa lainnya yang ingin menghilangkan ancaman Barbarossa, meskipun tanpa konsekuensi hukum. Meskipun dalam lingkungan yang berbahaya, Barbarossa dan kru bajak lautnya terus melawan demi bertahan dan menegakkan dominasi mereka di Laut Tengah.
mendapat dukungan Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah menjadikan Barbarossa sekutu penting dengan memberikan dukungan kuat sebagai pasukan laut yang mampu mengganggu kekuasaan Spanyol dan Venezia di wilayah Mediterania. Dalam upaya menjaga wilayah Laut Timur Tengah dari intervensi Eropa, Utsmaniyah melihat Barbarossa sebagai penjaga yang tangguh. Barbarossa dengan reputasi bajak laut berani menjalin aliansi vital dengan Kesultanan Utsmaniyah untuk memastikan keamanan perairan Laut Tengah. Kesultanan Utsmaniyah memberikan kebebasan berlayar, perlindungan armada, dan dukungan logistik kepada Barbarossa agar mereka dapat efektif dalam menggagalkan dominasi Eropa di Mediterania. Laut Timur Tengah, daerah kekuasaan Barbarossa. Kesultanan Utsmaniyah terkejut dan diuntungkan oleh kesuksesan Barbarossa dalam mengusir kapal-kapal asing serta perompak Eropa di wilayah Mediterania yang dilindungi oleh kekuasaan Spanyol dan Venezia. Keberhasilan Barbarossa memberikan manfaat strategis bagi Utsmaniyah, memungkinkan mereka untuk menjaga wilayah dan kepentingan perdagangan mereka dengan lebih aman. Sebagai sekutu Kesultanan Utsmaniyah, Barbarossa berhasil menciptakan rasa takut di kalangan bangsa Eropa dengan menghancurkan kapal musuh, menyerang kota-kota pesisir, dan mengganggu jalur perdagangan. Keberanian mereka menjadikan Barbarossa legenda dalam sejarah bajak laut, dan namanya ditakuti oleh pelaut-pelaut Eropa dari segala jenis kapal. Dukungan dari Kesultanan Utsmaniyah memberi Barbarossa kekuatan yang signifikan di perairan Mediterania, memungkinkan mereka untuk melindungi wilayah kesultanan dan menguasai perairan Timur Tengah, serta berperan penting dalam mencegah campur tangan pelaut Eropa. Beraliansi dengan Perancis. Barbarossa bersekutu dengan Raja Prancis Francois I dalam pertempuran melawan Spanyol dan Kekaisaran Habsburg pada abad ke-16. Dalam konteks konflik Perang Italia antara Prancis dan Spanyol, Barbarossa memberikan dukungan politik dan militer kepada Prancis, membantu mereka menghadapi Spanyol di Mediterania. Keterlibatan ini tidak hanya membantu Prancis secara strategis, tetapi juga membawa pengaruh Islam ke Prancis melalui Barbarossa yang merupakan seorang Muslim. Pada saat itu, Prancis dan Spanyol saling bersaing untuk menguasai Italia. Francois I menjalin aliansi dengan Barbarossa untuk menghadapi Kaisar Charles V dari Spanyol. Dengan kepemimpinan dan keahliannya sebagai bajak laut, Barbarossa membantu Prancis dengan serangan terhadap kapal-kapal Spanyol dan merebut kota-kota pesisir yang dikuasai Spanyol. Selain dampak strategis dalam pertempuran, aliansi ini juga membawa pengaruh Islam ke Prancis melalui interaksi budaya dan agama. Meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara demografis, jejak sejarah ini menunjukkan pengaruh Islam dalam perkembangan budaya dan masyarakat Prancis pada masa itu. Penaklukan gerbang laut dunia. Barbarossa berhasil merebut Aljazair dari Spanyol pada tahun 1516, mendirikan basis penting bagi bajak laut Utsmaniyah di Laut Tengah. Ini berdampak besar terhadap pelayaran Eropa karena memperluas pengaruh dan kekuasaan Barbarossa. Aljazair menjadi pangkalan serangan bajak laut Utsmaniyah terhadap kapal-kapal Eropa, meningkatkan resiko bagi para pedagang dan pelaut yang melintasi wilayah tersebut. Setelah penaklukan Aljazair, Barbarossa memperluas wilayahnya dengan merebut kota-kota penting lainnya seperti Tlemcen, Oran, dan Algiers. Kekuasaannya yang semakin besar memungkinkan koordinasi serangan bajak laut yang efektif terhadap kapal-kapal Spanyol dan Eropa lainnya. Dampaknya dirasakan oleh perdagangan, ekonomi, dan pelayaran Eropa yang terganggu oleh resiko yang lebih tinggi dalam perjalanan melintasi wilayah yang dikuasai oleh Barbarossa dan bajak laut Utsmaniyah. Penaklukan Aljazair ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan aktivitas bajak laut Utsmaniyah di Laut Tengah dan membentuk dinamika pelayaran Eropa pada masa itu. Penyebaran Islam merata di lautan. Barbarossa berhasil merebut sejumlah kota dan pelabuhan penting di wilayah Mediterania, seperti Tetuan di Maroko dan Tripoli di Libya,
yang memperluas wilayah kekuasaannya. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pengaruhnya sebagai seorang pemimpin bajak laut yang berpengaruh, tetapi juga berkontribusi pada penyebaran Islam melalui jalur laut. Penaklukan ini menjadi titik awal penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah pesisir, membentuk tradisi baru dan mempengaruhi budaya setempat. Dalam perjalanan penaklukannya, Barbarossa membentuk jejak sejarah penting dengan menguasai kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan strategis. Penaklukan ini tidak hanya mengimplikasi kekuatan dan pengaruh Barbarossa, tetapi juga memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam. Kontak budaya dan perdagangan yang berkembang dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Barbarossa memberikan tempat bagi agama Islam untuk tumbuh dan diterima oleh komunitas lokal. Dengan merambahnya wilayah kekuasaan Barbarossa, agama Islam semakin luas dan mempengaruhi landscape agama di wilayah Mediterania. Penaklukan kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan penting oleh Barbarossa memainkan peran utama dalam penyebaran Islam, mengubah dinamika budaya dan masyarakat, serta memberikan jejak sejarah yang penting dalam perjalanan agama Islam di Mediterania. Menghormati tahanan perang Kristiani. Selain reputasinya sebagai bajak laut berani, Barbarossa dikenal karena perlakuan manusiawinya terhadap tawanan perang Kristiani. Berbeda dari citra bajak laut kejam pada zamannya, Barbarossa memberikan perlindungan kepada tawanan perang tersebut. Mereka tidak dijual sebagai budak, diperlakukan dengan baik, dan diberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Barbarossa juga mengerti pentingnya diplomasi dan politik dalam hubungan dengan Eropa. Perlakuannya kepada tawanan perang Kristiani tidak hanya bermaksud membangun relasi yang lebih baik dengan bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga merupakan strategi untuk mendapatkan informasi dan negosiasi yang menguntungkan dalam konflik melawan Eropa. Tindakannya mencerminkan penghargaannya terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Mengingat meskipun dalam konteks perang, Barbarossa mengutamakan etika dan kemanusiaan dalam interaksi dengan sesama manusia. Kebijakan menghapus perbudakan. Barbarossa mengeluarkan dekret yang melarang perbudakan antara sesama muslim, menggambarkan pandangan agamanya bahwa Islam menegaskan kesetaraan. Ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia dan keyakinannya akan integritas dalam agama Islam. Selain itu, Barbarossa juga mengakui hak budak yang memeluk Islam dengan menghormati status mereka. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Barbarossa terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebebasan dalam Islam. Tindakan progresif ini tidak hanya menunjukkan kepedulian Barbarossa terhadap keadilan di tengah era pengasingan, tetapi juga menggambarkan bahwa dia adalah pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan umat Islam dan nilai-nilai Islam. Kebijakan tersebut menguatkan pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat Muslim pada saat itu. Dibenci kerajaan Spanyol. Kerajaan Spanyol dan Venezia sangat membenci Barbarossa dan bahkan mengirim mata-mata untuk memahami kunci kesuksesannya dalam pertempuran laut. Setelah beberapa bulan, mereka menemukan bahwa Barbarossa telah memperkenalkan teknik pembuatan kapal perang baru dan taktik pertempuran laut yang belum dikenal oleh bangsa Eropa pada saat itu. Keberhasilan dan keberanian Barbarossa dalam serangan terhadap kapal-kapal Spanyol dan Venezia menyebabkan kerugian besar bagi kedua negara tersebut, terutama karena kapal-kapal Barbarossa yang lebih cepat, kuat, dan efisien dalam pertempuran. Barbarossa juga mengembangkan taktik pertempuran laut yang cerdik dan agresif, termasuk manuver cepat dan serangan mendadak yang memberikan keunggulan taktis signifikan. Laporan mata-mata mengungkapkan perkembangan teknologi dan inovasi Barbarossa yang merubah dinamika pertempuran laut dan mengancam dominasi Spanyol dan Venezia di Laut Tengah. Kehadiran dan kesuksesan Barbarossa di laut memicu rasa benci dan ketakutan dari kedua negara tersebut, mengingat ancaman serius yang dibawa oleh inovasi dan taktiknya dalam pertempuran laut. Tim khusus pembunuh. Kerajaan Spanyol dan Venezia sepakat membentuk tim khusus dengan pembunuh bayaran untuk menghabisi saudara Barbarossa, Aruch.
yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka di Laut Tengah. Tim ini beroperasi secara rahasia, berfokus pada misi untuk membunuh Barbarossa dengan menggunakan pembunuh bayaran terampil. Pada akhirnya, Aruj Barbarossa tewas dalam pertempuran melawan armada Spanyol pada tahun 1518, memberikan pukulan bagi Barbarossa dan tim khusus yang berusaha menghentikannya. Meskipun kehilangan Aruj, Barbarossa tetap bertahan. Khairuddin Barbarossa, salah satu anggota tim khusus, berhasil selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Keberhasilan Barbarossa untuk menghindari upaya pembunuhan menunjukkan ketangguhannya dan kendala yang dihadapi dalam usaha mengatasi ancamannya. Meskipun tim khusus berusaha keras, Barbarossa tetap menjadi ancaman bagi kerajaan Spanyol dan Venezia dalam upaya mereka mempertahankan dominasi di Laut Tengah, menegaskan sulitnya menghadapi musuh yang cerdik dan tangguh seperti Barbarossa. Akhir hidup Khairuddin Barbarossa. Setelah kematian Aruj Barbarossa, adiknya Khairuddin Barbarossa mengambil alih kepemimpinan dan berhasil menaklukkan kota Tlemcen pada tahun 1519, membangun kekhalifahan Barbari yang merdeka. Khairuddin Barbarossa menjadi tokoh kunci dalam sejarah bajak laut, membangun pasukan kuat dan mengonsolidasikan kekuasaan bajak laut di Aljazair. Dengan hubungan yang kuat dengan Kekaisaran Ottoman, ia berhasil mempertahankan kemerdekaan kekhalifahan Barbari dan melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Kristen di wilayah tersebut. Selain sebagai penjuang tangguh, Khairuddin Barbarossa juga memiliki visi ekonomi, membangun pelabuhan baru dan meningkatkan perdagangan, mengantarkan kekhalifahan Barbari menuju kemakmuran. Namun, musuh kuat seperti kerajaan Spanyol terus melancarkan serangan untuk menghancurkan kekuatan bajak laut yang dibangun oleh Khairuddin. Meskipun demikian, Khairuddin Barbarossa berhasil mempertahankan kekhalifahan Barbari dan meninggalkan warisan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bajak laut Mediterania. Kisah hidupnya mencerminkan peran vital bajak laut dalam sejarah, sekaligus mengilustrasikan kepemimpinan kuat dan kemerdekaan di tengah tekanan musuh, serta kontribusinya terhadap perkembangan politik dan ekonomi wilayah Aljazair.